Halo semua, shalom. Ya, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak WSW. Pak WSW ini adalah salah satu orang yang sudah lock out dari ajaran Islam. Oke, kita langsung kenalan aja sepertinya ya. Shalom, halo Pak WSW. Halo, selamat malam Pak Tamaraki. Malam Pak. Oke, kita mungkin kenalan dulu Pak. Boleh diperkenalkan diri Pak WSW ini siapa Pak? Silakan waktunya. Iya mungkin ya nggak secara lengkap aja ya langsung mungkin ya kalau aja saya mungkin juga kalau di tempat di kota saya juga mengajar ya di salah satu kampus yang cukup ya bisa dibilang kampus yang cukup terkenal ya di salah satu kampus negeri yang ada di Indonesia, dan saya mengajar di salah satu fakultas yang ya sifatnya lebih ke saintifik. Nah, kalau terkenalnya sih kalau di kampus-kampus itu, kalau kampus yang saintifik itu justru banyak banyak teman-teman yang dalam kehidupan beragamanya itu justru lebih 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 dogmatis ya daripada teman-teman yang berasal dari kampus dari Fakultas Humaniora gitu ya. Saya tinggal di salah satu kota di Jawa Timur ya, dan uh, ya mungkin sekilas yang bisa saya perkenalkan mungkin untuk saat ini itu. Oke. Ya, kalau latar belakang Pak WSW ini dari lahir Muslim atau bagaimana? Ya, betul. Saya dari lahir sudah ada di lingkungan Muslim ya. Ya walaupun bukan lingkungan Muslim yang sangat ketat ya. Ayah saya Muslim, tapi bukan Muslim yang ya istilahnya Muslim yang ya asal menjalankan apa yang ya sholat, puasa gitu. Dan bahkan kalau dari sisi mengaji, ayah saya nggak bisa ngaji gitu ya, cuman cuman bisa baca dikit-dikit. Kalau saya sendiri karena sudah dari kecil, dari TK, SD ya sudah di lingkungan yang relatif plural sebenarnya ya. Tapi ya memang karena plural ya otomatis banyak yang mengikuti mayoritas gitu. Jadi ya kayak kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama yang saya anut sebelumnya, yaitu saya jalankan semua gitu ya. Tuh, tapi memang dari awal sekali itu saya sudah dididik oleh ibu saya untuk bisa menerima ya. Jadi kalau dibilang perubahannya drastis enggak ya, artinya perubahan itu terjadi secara evolutif, secara perlahan, sehingga ketika kemudian saya banyak membaca, kemudian saya banyak mempelajari, itu semakin memperkuat apa yang selama ini sebetulnya sudah saya rasakan gitu ya, kegelisahan yang sudah saya rasakan gitu ya, karena ketika kemudian saya semakin banyak menerima informasi, semakin banyak menerima ya katakanlah pencerahan gitu ya, yang terkait dengan apa yang saya anut sebelumnya, yaitu semakin memperkuat saya untuk saya sudah nggak bisa menerima lagi gitu ya, nggak bisa menerima lagi ajaran yang sebelumnya sempat saya imani. Mungkin itu. Oke. Kalau mengenai ajaran sebelumnya ini, Bapak belajarnya dari mana dan sejauh mana Bapak bisa paham Saya ya dari belajarnya sejauh dari mana? sekolah. Sekolah. Saya belajar dari sekolah ya, artinya kayak ibu saya sendiri juga nggak ibu dan ayah saya juga nggak menginginkan saya untuk ikut di dalam lembaga kayak pengajian kayak gitu nggak ya, tapi penuhnya memang dari sekolah. Dan saya sebenarnya dari sisi sejauh mana saya bisa menerima gitu ya, bacaan saya lancar gitu ya, artinya kalau misalnya saya diminta untuk membaca membaca kitab dalam bahasa yang aslinya gitu ya, itu sangat lancar gitu ya. Terus surat-surat, Boleh coba Pak? Bisa dicoba Pak, surat pendek mungkin? surat pendek mau surat apa saja silakan gitu ya. Kalau audu birobin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu bahkan surat-surat panjang kayak watin wa zaitunin wa turisinin wa hadal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, thumma radana asfala safilin illa ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin, alaihissallahu biahkamil hakimin.
Ya, kalau surat-surat seperti itu Ya, lancar-lancar saja gitu. Ya karena oke. memang Ya, teman-teman maklum ya kalau tadi cepet-cepet ya. Jadi jangan dibilang nanti apa nadanya salah terus atau oh, misalnya terlalu cepet-cepet atau enggak. Itu cuma tadi istilahnya untuk pembuktian aja bahwa iya. Pak WSW ini dulu memangnya Muslim dan bisa baca Al-Quran begitu. Terus kalau tadi Bapak udah bisa baca ya, tapi kalau mengenai artinya Bapak ngerti apa enggak sebenarnya? Ya kalau kalau apa ya kalau dalam level pemahaman yang sampai level pemahaman seperti santri gitu enggak ya. Cuman ketika misalnya beberapa karena saya juga banyak belajar ilmu linguistik juga gitu ya. Artinya eh, ya kalau untuk beberapa kata-kata yang bisa bisa saya tangkap, kemudian untuk arti juga bisa saya pahami, dan di sekolah itu kan juga diajarkan toh. Jadi untuk beberapa surat pendek itu di dalam kurikulumnya ya, itu kan juga diajarkan untuk kelas 1 diajarkan artinya surat ini, kelas 2 surat ini seperti itu diajarkan, sehingga ya saya bisa memahami untuk arti surat-surat pendek, cuma memang tidak dalam artian saya mendalami. Oke. Berarti pelajaran Islam yang Bapak ketahui sebatas sampai Islam sekolah umum ya, berarti ya. Ajaran agama di sekolah umum gitu ya. Dan Oke. saya juga mengikuti, artinya kayak walaupun saya nggak secara khusus mengaji gitu ya, mengaji di dalam suatu forum gitu ya. Cuman saya pada saat saya masih mengimani gitu ya, itu saya mengikuti, dan jujur saja memang saya memilih untuk ustadz ya, atau penceramah atau agamawan yang dikategorikan ya itu sebetulnya sebagai agamawan yang sifatnya relatif lebih plural ya, relatif lebih toleran gitu ya. Nah, tapi ya justru dari situlah sebenarnya termasuk setelah saya mendalami juga, kalau Tanpa Ragi kan sering juga menghadirkan apa namanya video-video dari almarhum Buya Syakur ya. Itu saya banyak sekali menerima apa namanya pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Buya Syakur gitu, dan itu termasuk yang membentuk saya saat ini gitu. Oke. Boleh disebutin lagi Pak contoh Ustadz lain selain Buya Syakur Pak? Kalau nggak nanti disalahin nih, Buya Syakur disalahin loh Pak kalau nggak nanti. Oh iya. Iya, sangat bisa dipahami sih. Cuman memang dari awal saya memilih ya, artinya saya nggak akan mendengarkan seperti kalau misalnya kayak ya mohon maaf ya untuk yang mungkin masih ya, di seberang dan apa mengidolakan beliau-beliau ini ya, misalnya kayak Ustadz Adi, Ustadz Hakim gitu ya, terus siapa yang dari Riau itu siapa sih namanya, Pak Ustadz Abdul Somad ya, itu saya memilih untuk tidak mendengarkan mereka gitu ya. Ya tentu dengan tapi pernah mendengarkan nggak? Pernah ikutin nggak? Kalau mendengarkan karena kebetulan lewat gitu ya di media sosial, ya betul ya, justru karena itulah saya akhirnya memilih untuk nggak mendengarkan mereka gitu ya. Tapi ya itu kemudian setelah saya melihat beberapa, bukan hanya Tanpa Ragi saja, artinya beberapa channel, beberapa kajian yang tertulis juga ya. Dan saya dulu mungkin kalau Pak Tanpa Ragi ingat ya, kisaran tahun 2000-2001 itu pernah ada suatu milis namanya Jaringan Islam Liberal ya, mungkin pernah dengar ya. Nah, itu saya dulu sempat aktif juga di sana. Jadi itu memang sedari awal saya sudah dalam tanda kutip ya memprotes gitu ya, memprotes beberapa konsep yang sifatnya dogmatis dari ajaran sebelumnya ya, yang kemudian tapi saya tetap ini loh apa ya, tetap masih ada ketakutan gitu ya, sehingga saya memilih untuk mencari jalan alternatif ya, di mana saya tetap meyakini ajaran itu, tapi saya mencoba mencari pemahaman yang tidak sekaku apa yang didogmakan gitu ya. Nah, tapi itu kan pada akhirnya justru membuat, nah ini kan berarti kalau saya menjalani suatu ajaran tapi kemudian saya mencari jalan alternatif, ya jadinya apa artinya gitu ya, dan jadinya
ya itu sama aja sebenarnya saya nggak meyakini ajaran itu gitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadikan posisi saya sekarang. Gitu. Jadi sudah sejak lama keresahan itu sudah sejak lama, sudah sejak saya SMA bahkan gitu ya. Saya lulus SMA tahun 2000 ya, sudah cukup tua ya, sebetulnya ya. Dan saya mulai banyak membaca itu sejak saya kuliah. Sejak saya kuliah satu itu saya sendiri kan basicnya di teknik ya. Nah di teknik itu justru sangat sangat gencar sekali dakwah-dakwah yang sifatnya memaksa, sifatnya pada saat itu mulai HTI mulai muncul dan berkembang gitu ya. Dan itu kuat sekali pengaruhnya dan saya berusaha untuk tidak menerima itu gitu, tidak menerima itu, berusaha melawan gitu ya, dalam diri saya sendiri ya, artinya nggak secara frontal gitu, enggak ya, cuman ya itu semakin kesini, nah ini kalau misalnya saya ini kan semacam saya akhirnya jadi kayak cari pelampiasan atau cari pembenaran gitu ya pada sesuatu yang sebenarnya secara basic sudah bermasalah gitu ya. Jadi misalnya kayak misalnya beberapa ajaran yang kontradiktif ya, kemudian karakteristik yang ditunjukkan oleh yang kita yakini ya itu sebagai seorang nabi gitu ya, yang kemudian pertamanya kita cuman apa sih istilahnya, kalau kita kita nggak mau menerima itu gitu loh. Jadi misalnya kayak ada dulu masih di awal saya masih mencoba untuk nabi itu cuma karena pada saat itu misalnya ketika kita berbicara mengenai Aisyah gitu ya misalnya ya, karena pada saat itu budayanya berbeda dengan sekarang gitu ya. Artinya berarti itu kan kontradiktif dengan pernyataan bahwa agama itu seharusnya bersifat universal dan sepanjang masa. Artinya nilai yang berlaku atau yang dianut di masa itu seharusnya juga nilai yang berlaku dianut zaman sekarang. Ketika itu kemudian terus menghantui ya, terus mengisi isi kepala saya sampai pada kesimpulan berarti apa yang sebelumnya saya yakini ini berarti memang sejak awal bermasalah. Itu bermasalah dari sisi inti ajarannya maupun dari sisi perilakunya. Belum lagi kemudian saya menemukan banyak hal ya, termasuk dengan masalah kontradiksi sejarah, ketiadaan bukti-bukti secara saintifik, bukti-bukti secara kronologis gitu ya. Itu yang menjadikan akhirnya saya ya sudah, daripada saya terus berlindung di balik nggak seperti itu kok gitu ya. Akhirnya saya sampai pada satu titik, oke, ini berarti ada apa yang saya yakini selama ini itu memang bermasalah. Oke. Mungkin saya mau klarifikasi dulu nih Pak di awalnya nih. Jadi misalnya gini, sebanyak yang bilang, keluar dari Islam tuh karena nggak benar-benar ngerti ajaran Islam. Jadi saya mau klarifikasi dulu bahwa Pak WSW ini belajar tadi agama Islam di sekolah, terus setelah itu ikutin, sebenarnya bukan nggak ikutin kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz lain, bukan yang nggak didengerin mereka. Mereka didengerin, tetapi nggak setuju dengan pengajaran mereka gitu ya. Ya betul, mungkin seperti itu ya, mungkin lebih seperti itu ya. Ya soalnya kalau misalnya bilang nggak ngikutin mereka itu nanti kesannya soalnya ikutinya Bu Yasir Akur sih gitu. Ya enggak, bukan. Betul. Saya menyetujui ya. Jadi bukan sama sekali nggak mengikuti, enggak gitu ya. Artinya menyimak gitu ya, menyimak apa yang disampaikan kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi ya, Ustadz Khalid Basalamah bahkan ya. Nah, itu saya ikuti betul. Cuman saya nggak bisa menerima itu. Ya, saya nggak serak gitu, ada yang nggak serak gitu, ada yang sesuatu yang aneh nggak bisa diterima gitu ya. Dan itu oke. Bapak udah mulai merasakan itu tadi dari SMA ya, berarti itu kan pada saat belum ada Asdi Hidayat segala macam belum ada ya. Oke, kalau di SMA tuh yang pertama kali apa Pak yang bikin Bapak merasa ini ada yang sesuatu yang salah nih? Itu apa Pak? Terutama dengan cara yang disampaikan oleh guru agama ya.
kemudian oleh organisasi. Kalau di zaman saya SMA itu kan ada namanya rohis ya, kerohanian Islam ya. Itu apa yang disampaikan itu kan ketika ya betul ya, ketika misalnya karena saya negeri ya, jadi sekolah saya negeri, ketika pelajaran agama gitu ya, yang isinya homogen ya. Nah itu kita ya walaupun dengan kalimat yang selembut mungkin gitu ya, ya kita tetap menghargai mereka, tapi kita tetap meyakini bahwa mereka itu adalah kafir, mereka itu adalah orang yang menduakan Tuhan gitu ya. Mereka tuh kalau kalau menyebut teman-teman Kristen gitu ya, mereka itu menyembah 3 Tuhan. Kemudian menyebut teman-teman Hindu, menyebut teman-teman Buddha itu mereka menyembah patung. Nah, itu sebenarnya pada saat itu sudah ada sesuatu yang nggak bisa saya terima gitu ya. Kenapa? Karena saya ya seperti saya ceritakan tadi, saya berangkat dari keluarga yang benar-benar heterogen. Saya mengetahui betul bahwa ibu saya yang Kristen itu baiknya seperti apa. Dia berdoa dengan apa namanya, dengan sesuatu yang sifatnya tulus, ikhlas gitu ya. Dan saya tahu dia tidak menyembah 3 Tuhan gitu ya. Dan sebenarnya pada saat itu bahkan sudah mulai celetukan nakal itu sudah mulai muncul gitu ya. Lu bilang menyembah patung, lu bilang nyembah ini, lu sendiri ngadep kubus gitu ya. Ketika lu berdoa lu ngadep kubus, saya bilangnya kita itu ngadep kubus, apa argumenmu gitu. Nah, mereka kan selalu berargumen bahwa itu untuk memfokuskan. Iya, mereka juga gitu loh. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita berdalih bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk memfokuskan diri, ya sebenarnya mereka juga gitu loh. Artinya disitulah itu sudah bibit-bibit sebetulnya ya, bibit-bibit saya nggak bisa menerima dengan cara yang dilakukan oleh guru agama saya, cara yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama ketika mengomentari kepercayaan lainnya gitu. Terus habis itu semakin kesini, sementara pada saat itu tahun 2000, saya kuliah 2001 kan kejadian 9/11 ya. Nah itu kejadian 9/11 itu banyak sekali membentuk pikiran saya, di mana pada saat itu kan internet sudah mulai ada ya. Pada saat itu sudah mulai banyak milis ya. Yang saya ingat betul pada saat itu saya juga sempat walaupun nggak aktif ya, itu berada di milis yang namanya Fight for Freedom ya, FFF itu ya. Itu kalau mungkin di zaman itu mungkin aktif gitu ya, itu memang kecenderungannya ke arah ateisme ya. Nah, cuman saya sendiri tidak menyepakati ateisme gitu, cuman apa yang disampaikan di situ itu seperti menunjukkan sesuatu gitu ya. Jadi guyonannya itu, candaannya itu, ketika saya tiap hari berdoa tunjukilah saya jalan yang lurus gitu ya pada surat Al-Fatihah gitu ya, itu seolah-olah saya kayak dikasih ini loh ini loh jalan yang kamu tempuh selama ini loh yang kamu ikuti selama ini gitu. Dan itu membentuk gitu. Cuman ya masih di diri saya itu saat itu masih apa sih kalau istilahnya itu, kita kayak masih belum bisa menerima itu gitu loh. Soalnya kenapa ya, karena pengaruh namanya pengaruh dogmatis itu kan ke pikiran bawah sadar ya. Artinya apa yang sudah ditanamkan kepada kita sejak saya masih TK, saya masih SD, selama 12 tahun sekolah gitu ya, menerima pelajaran dengan segala ketakutan yang ditanamkan gitu ya, ketakutan atas neraka, ketakutan atas azab, ketakutan atas segala macam, itu masih membuat saya untuk nggak bisa keluar gitu ya. Tapi dengan segala penyangkalan yang saya lakukan gitu ya. Nah, jadi ketika di situ menyampaikan itu mungkin hadis yang disampaikan di FFF itu salah, doif ya, maudhu gitu ya. Nah, tapi ternyata belakangan setelah saya banyak mempelajari ya, setelah saya banyak membaca juga, memang banyak membaca sendiri ya, artinya bukan dari lingkungan santri gitu ya, bahwa ternyata apa yang disampaikan itu justru berasal dari sumber-sumber yang
sifatnya yang mereka katakan sebagai sahih, itu bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang maudhu gitu ya, seperti kisah tentang pernikahan Muhammad dengan dengan Nabi ya, dengan Aisyah dan lain sebagainya itu. Terus habis itu kisah-kisah perampokan, kisah-kisah genosida ya yang dilakukan oleh si yang kita sebut sebagai nabi itu tadi, itu ternyata berasal dari sumber-sumber yang dalam tradisi agama tersebut itu masuk kategori valid gitu ya. Oke, kemudian yaitu penyangkalan itu masih ada gitu ya, artinya penyangkalan itu yang terbawa dari doktrin yang sudah ditanamkan sejak kecil itu melalui pelajaran di sekolah itu masih nggak bisa membuat saya untuk memutuskan lepas gitu, enggak. Ya, baru dalam Oke. Mungkin saya mau balik ke sekolahnya dulu nih Pak. Tadi berarti pertama karena Bapak belajar agama Islam nuduh agama lain, agama Kristen, agama Hindu, agama lain-lain, dan Bapak tahu bahwa tuduhan itu nggak benar gitu ya. Itu pertama dulu, betul ya? Karena tahu bahwa itu nggak benar, karena Bapak mengalami punya teman-teman saudara-saudara yang agama lain, ternyata itu tidak seperti yang dituduhkan oleh pelajaran agama di sekolah. Nah, terus dan setelah itu juga Bapak menemukan bahwa apa yang dituduhkan itu justru itu juga yang dilakukan oleh Islam gitu ya. Kayak tadi menyembah patung, menyembah menyembah ada mediumnya gitu. Ternyata Islam juga begitu. Dan alasannya juga sama, untuk memfokuskan diri, supaya lebih gitu, itu intinya sama gitu sama agama. Jadi nggak ngelihat bedanya apa gitu. Jadi sama aja kan gitu kan, dengan agama lain dibilang berhala. Ini juga berhala juga ternyata gitu ya. Secara fisik gitu. Terus mengenai yang tadi Pak, kan Bapak cerita tentang teladan-teladan Nabi yang ternyata tidak teladan gitu, misalnya yang seperti kawinin Aisyah ketika umur 6 terus menidurinya pada usia 9, terus udah gitu apalagi misalnya yang perampokan Khaybar dan lain-lain begitu kan. Perbudakan, ya perbudakan, jual beli budak, terus udah gitu merampok segala macam, membunuh. Nah, itu apa nggak diajarkan di sekolah dulu, Pak? Oh, enggak. Secara spesifik itu seperti disembunyikan ya, artinya, dan selalu diceritakan dalam bentuk yang lain, dan belakangan, ya itulah yang belakangan kemudian saya ketahui bahwa memang ketika pemuka agama itu menyampaikan sesuatu, itu memang dibuat seolah-olah itu menjadi bentuk kiasan gitu ya. Kemudian kalau dalam terjemahan itu menjadi bentuk tanda kurung ya, yang mana sebenarnya dalam arti yang sebenarnya itu banyak sekali yang kalau kita melihatnya secara letterlek, secara harfiah gitu ya, itu menjadi sesuatu yang wah kok gitu sih gitu ya. Jadi yang semula kita tahu bahwa ya saya nggak hafal ya, artinya saya nggak, karena memang sekali lagi bahwa basic saya memang bukan santri gitu ya, sehingga saya nggak mendalami gitu ya. Tapi pada akhirnya saya tahu bahwa apa yang dituliskan yang dikatakan itu sebagai bahasa aslinya itu ternyata ketika masuk diajarkan ya di sekolah, diterjemahkan, itu dibuat seolah-olah menjadi kayak di narasikan, dimetaforakan atau apa ya, yang mana sehingga seolah-olah ketika misalnya ngomong perbudakan gitu ya, itu dengan segera para pengajar itu mengatakan ini dimaksudkan ketika kita mempekerjakan orang lain, itu adalah karyawan kita, itu adalah asisten rumah tangga kita. Padahal dalam pengertian yang sebenarnya itu yang memang betul-betul dalam konteks perbudakan gitu ya. Artinya perbudakan yang mana perbudakan itu ya nggak mengenal bayaran ya, karena dia memang hak milik kan gitu ya. Itu kalau kita ngomong perbudakan ya.
itu salah satu saja. Nah, ini saya pada akhirnya juga sepakat bahwa nah kalau memang sekarang kita katakan bahwa perbudakan itu apa namanya nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut saat ini, artinya apa yang diatur pada abad ke-6 ke-7 pada saat itu juga sebenarnya harusnya juga sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang akan dianut yang dikatakan sepanjang masa. Itu ya itu poin krusialnya di situ sebetulnya ya. Jadi poin krusialnya di situ. Dan itu bukan hanya masalah perbudakan, banyak sekali. Ya, pada akhirnya jadi lagi sekolah dulu diajarinya apa Pak tentang Nabi Pak? Kalau misalnya nggak dikasih tahu Nabi itu perang, terus udah gitu kawinin anak kecil di bawah umur, sendiri yang dijadikan apa? Diberitahu, cuman yaitu dalam konteks yang POV-nya berbeda gitu ya. Artinya misalnya kayak perang itu karena mempertahankan gitu ya. Perang itu karena apa namanya pada saat diserang dulu sehingga kemudian bertahan. Terus konsep jihad itu karena mempertahankan hak milik, konsep jihad itu mempertahankan wilayah gitu ya, ingin dikuasai oleh orang lain gitu ya. Termasuk juga dengan apa yang disampaikan itu sangat toleran, bisa dilihat pada Piagam Madinah gitu. Nah, sampai pada suatu saat juga saya juga mencari sumber mengenai Piagam Madinah itu dan kemudian membaca isinya dan ya akhirnya menemukan bahwa semua yang disampaikan di saat saya sekolah itu semuanya bertolak belakang gitu. Ya ketika kayak penyerbuan Khaibar dikatakan bahwa itu membela diri, ternyata dari sumber tradisi mereka pun menyatakan bahwa itu inisiatif gitu loh. Kalau inisiatif kan berarti menyerang duluan gitu loh. Nah, jadinya nyerang duluan karena suatu kepentingan yang banyak adalah kepentingan politik, kepentingan ekonomi, yang kemudian dibahasakan bahwa itu membela diri. Nah, kemudian setelah saya membaca, apanya membela diri kalau kondisinya seperti ini bukan membela diri namanya. Ini kebutuhan untuk menganeksasi, kebutuhan untuk kebutuhan untuk menguasai. Artinya sudah apa yang disampaikan oleh guru-guru agama saya di masa sekolah dulu udah runtuh semua gitu. Ya itu yang kisaran itu. Jadi apa yang dulu saya sangkal gitu ya, saya sangkal karena apa yang dimetaforakan oleh guru-guru agama pada saat itu ya, akhirnya hancur semua gitu. Oke. Jadi Bapak setelah lulus, setelah belajar sendiri ternyata baru tahu dulu ternyata dibohongin lah, kurang lebih begitu ya. Ya saya nggak ingin bilang dibohongin ya. Kata kasarnya, jadi saya ngomong Pak, bukan Bapak. Mereka bukan Bapak ngomong, saya ngomongin aja. Kenapa? Saya ngomongin aja, bukan Bapak yang ngomong. Oh iya. Ya, intinya berasa dibohongin gitu. Iya. Nah, jadi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang dibungkus, di make up, dirapihin, dikasih bedak gitu biar kelihatannya putih banget gitu ya, cantik gitu dari luar. Padahal dalamnya nggak begitu sebenarnya. Nah, betul. Oke, menurut Bapak sebenarnya kenapa sih perlu di make up begitu Pak? Ya karena untuk kepentingan mempertahankan eksistensi ya, jadi kebutuhan untuk eksistensi ya. Karena apa? Karena ya setelah kita juga belajar masalah politik dan lain sebagainya gitu ya. Ya akhirnya saya juga menyadari bahwa itu memang penting gitu dalam POV mereka ya, artinya dalam POV penganut agama itu ya, apalagi ketika mereka berhasil memegang suatu kekuasaan gitu ya, itu penting untuk dirawat gitu ya. Artinya kepercayaan terhadap sesuatu yang sifatnya dogmatis itu penting untuk dirawat. Kenapa? Karena perlu menjaga supaya kuantitas itu besar. Makanya kan kemudian salah satu yang sering disampaikan gitu ya, apalagi dulu waktu saya masih kuliah itu nikah muda lah,
perbanyaklah keturunanmu, itu sering sekali dia, dan itu uh, itulah yang belakangan saya sadari bahwa itu sebuah upaya untuk menjaga eksistensi gitu ya, dan itu penting bagi mereka terutama yang berada pada level atas gitu ya, untuk menjaga keberlangsungan periuk nasi gitu ya, untuk menjaga kepentingan kekuasaan gitu ya, apalagi kemudian banyak sekali informasi yang akhirnya ya setelah zaman keterbukaan di mana informasi itu sudah nggak bisa dibendung gitu ya, sesuatu yang semula tertutup akhirnya terbuka dengan validasinya sekaligus gitu ya, yang semula kita nggak tahu dalamnya, kita cuma disuruh membaca ya, kalau saya memperhatikan pengajian kitab-kitab dan lain sebagainya itu pada akhirnya saya melihat bahwa itu artinya cuma membaca, mempelajari, yang kemudian ada banyak hal yang tidak disampaikan. Nah, kemudian ketika saya melihat video pembahasan ya, yang mana pembahasan itu bukan oleh orang Indonesia, kayak misalnya apa yang disampaikan oleh Christian Prince ya, dan kemudian yang siapa sih namanya, yang orang sana asli gitu ya, dengan bukti valid yang kemudian ketika saya mengakses linknya itu ada gitu ya, dan itu bisa dibuktikan, itu menunjukkan bahwa memang ada yang ditutupi, ada yang kalaupun tidak dibohongi tapi tidak disampaikan yang sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya saya rasakan betul gitu loh. Kayak misalnya terus satu lagi masalah otentitas kitab gitu ya, otentitas kitab dengan segala macam versinya, yang semula saya masih meyakini betul, saya masih sampai sebelum saya akhirnya memutuskan untuk lockout gitu ya, itu saya masih meyakini betul bahwa itu cuman 7 qiraat, itu cuman 7 dialek gitu ya, sampai kemudian muncul bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bukan sekedar dialek, bukan sekedar qiraat gitu ya, karena saya sendiri juga pada akhirnya membaca aslinya dan ya tahu bahwa itu berbeda gitu. Oke. Mungkin saya mau klarifikasi buat teman-teman supaya lebih jelas. Jadi maksudnya Pak WSW tadi nih, tadi Pak WSW masih pakai kata-kata politis nih. Maksudnya gini loh, kayak misalnya contoh Ustadz gitu ya. Ustadz itu punya periuk nasi itu ya dari jemaat-jemaat yang tidak beruang dari situ. Nah, kalau misalnya dia ngomong semuanya, dikasih tahu bahwa Muhammad tuh begini, begitu dari kecil gitu, ya bubar semuanya, udah nggak ada lagi yang mau ikutin dia, nggak laku ajarannya begitu. Jadi itulah makanya perlu di make up, perlu dihalus-halusin supaya kelihatannya cantik gitu. Nah, oke. Terus saya mau nanya gini Pak, ini untuk kan yang pasti ada rasa ketakutan Pak, maksudnya gini. Namanya apalagi Bapak dari kecil diajarin kalau misalnya keluar dari Islam masuk neraka kan begitu kan, itu udah pasti tuh ya, murtad masuk neraka, segala macam, orang kafir jahat segala macam, itu pokoknya ditakut-takutin dari kecil. Nah, gimana Bapak bisa lepas dari ketakutan ini Pak? Ya cukup berat ya, artinya kalau pasti ya, jadi itu sangat ketika sampai akhirnya bahkan sampai hari ini aja gitu, misalnya saya masih puasa gitu ya, artinya walaupun saya sudahlah saya niati saja untuk intermittent fasting gitu misalnya ya, tapi untuk sampai ke situ itu ketika semuanya tadi runtuh gitu ya, artinya gini, ketika saya pada akhirnya berhasil memutuskan untuk saya lockout gitu ya, itu berarti pada saat itu sudah banyak sekali bangunan-bangunan yang semula masih berusaha untuk saya pertahankan gitu ya,
dengan segala penyangkalan, tapi kemudian penyangkalan itu tersapu gitu ya, artinya dengan segala fakta yang kemudian membanjiri gitu ya. Akhirnya saya mencapai pada satu kesimpulan, kalau dari 10 apa yang disampaikan sebagai suatu kebenaran itu 9 sudah runtuh gitu ya, apa yang mau dipertahankan dari yang satu ini gitu ya. Yang satu ini kan seolah-olah seperti mengatakan bahwa ini adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan gitu ya. Makanya sampai dulu guru agama saya bilang agama ini adalah satu-satunya agama yang punya SK gitu ya. Agama yang punya SK yang dikatakan setelah sampai hari ini setelah kuridoi ini sebagai agamamu gitu ya, di salah satu ayat gitu ya. Itu ya akhirnya pada saat itu runtuh juga gitu. Kenapa? Sebab ya akhirnya kita bernalar gitu ya, bernalar siapa yang menyampaikan itu. Oh, yang menyampaikan itu di kitab. Siapa yang menyampaikan kitab itu? Katanya adalah itu adalah firman gitu ya. Siapa yang bisa membuktikan firman itu? Tidak ada gitu ya. Sehingga ketika satu sudah terbukti tidak ada, maka yang lain ya lain juga tidak ada gitu ya. Artinya ya sampai pada satu sisi saya keluar dari ketakutan ya dengan menggunakan nalar. Nah, kalau mengenai yang paling sulit kan ini kan tentang surga neraka, Pak. Nalarnya gimana, Pak? Itu kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Terus gitu nanti kan, nanti mati lu gimana lu? Ntar lu mati lu gitu. Itu sesuatu yang misalnya ada buktinya, semua orang boleh ngomong. Ada satu lagi sebenarnya yang salah satu yang salah satu lagi yang dulunya itu menjadi cuma jadi pertanyaan iseng aja, tapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat serius untuk mengubah keyakinan saya gitu ya. Jadi misalnya ketika dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang termasuk nabi gitu ya, melihat di neraka itu melihat orang seperti ini, di surga orang seperti ini gitu ya. Loh, katanya surga dan neraka itu terjadi setelah kiamat. Kok sekarang sudah bisa lihat surga sama neraka gitu ya? Yang dilihat itu apa? Apakah ada time machine? Gitu misalnya, apakah ada perputaran? Apakah ada kontradiksi timeline gitu ya? Kontradiksi waktu? Itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya sangat kontradiktif sekali kan gitu. Artinya kemudian saya menemukan bahwa konsep surga, konsep neraka gitu ya, yang selama ini menjadi barang dagangannya agama saya yang keyakinan saya yang sebelumnya gitu ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak harfiah itu gitu ya. Apalagi kemudian dikatakan bahwa di satu sisi ada air itu akan mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan buah-buah bla bla bla. Tapi di sisi lain gitu ya, ada yang mengatakan bahwa surga itu tempatnya pesta seks ya. Nanti di sana kegiatannya ngapain, mecahin perawan tiap hari dan lain sebagainya. Ayo, surga apaan itu gitu ya, dia surga apaan itu gitu ya. Dia penting kalau misalnya kita ketika ya kembali lagi itu tadi, ketika satu runtuh otomatis yang lain runtuh. Ketika surganya saja sudah nggak bisa kita nggak bisa kita pahami secara naluriah ya, secara nalar gitu ya. Artinya nerakanya pun juga demikian gitu. Seperti yang mungkin tadi saya sampaikan sebelum live ini gitu ya, ketika misalnya saya tadi mungkin sudah saya sampaikan ke Pak Tanpa Ragi bahwa memang ketika saya kemudian lockout, memang saya bukan memilih agama
yang mungkin saat ini dianut oleh Pak Tan Paragi gitu ya, dengan segala hormat saya gitu ya. Tapi kemudian akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa surga dan neraka itu yang pasti bukan seperti apa yang diyakini oleh kepercayaan saya sebelumnya gitu. Oke, Pak. Tapi ini saya masih belum clear, Pak. Soalnya gini, mengenai surga itu oke lah, surganya tidak masuk akal dan juga mungkin tidak menarik dan lain-lain. Tapi masalah neraka ini kan sesuatu yang terikat dengan emosi ketakutan itu ya. Tetap gitu, walaupun kita nggak tertarik sama surganya, ya udahlah. Yang penting gue nggak masuk neraka gitu. Karena itu surganya. Nah, itu untuk keluar dari rasa takut itu pun juga sesuatu yang berat setahu saya sih. Sangat berat. Sangat berat. Tapi ya itu tadi. Jadi saya pada akhirnya yang lebih menguatkan saya ya apa yang menjadi nalar saya itu tadi, ketika satu sudah runtuh, apa yang terkait dengan itu pasti akan runtuh juga. Jadi ketika konsepsi mengenai surganya yang seperti itu runtuh, maka konsepsi nerakanya apa yang disampaikan itu menurut nalar saya ya sudah runtuh juga gitu. Jadi untuk saat ini saya masih sampai di tahap itu ya, artinya saya belum sampai ke tahap yang lah kalau gitu itu nanti yang seperti apa gitu ya, misalnya saya belum sampai ke sana gitu ya, tapi intinya sampai saat ini saya merasa sudah jauh lebih nyaman gitu ya, artinya lebih nyaman dalam arti apa, ketika saya ingin melakukan sesuatu yang dikatakan bernilai baik gitu ya, itu panduan saya adalah apa yang saya lakukan itu baik, itu adalah untuk kebaikan manusia gitu ya, untuk kebaikan sesama, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan alam, untuk kebaikan lingkungan kita, dan kita lepas dari bayang-bayang bahwa nanti di suatu masa saya akan menerima ganjarannya berupa sesuatu yang dikatakan sebagai surga. Demikian juga neraka gitu ya. Ketika saya memilih untuk tidak berlaku buruk gitu ya, maka saya telah menghindarkan saya sendiri dan orang lain serta lingkungan saya dari sesuatu yang buruk juga. Dan sesuatu yang buruk itulah yang sebenarnya yang sekarang itu saya yakini sebagai neraka gitu ya. Artinya ketika saya marah-marah sama orang, ketika saya berbuat jahat sama orang gitu ya, maka pasti ada sesuatu hal jelek yang terjadi. Ketika saya mencuri, ketika saya berkata kasar, ketika saya melakukan, kalau dalam bahasa Jawa ada istilahnya molimo gitu ya, atau melanggar seluruh larangan yang ada di dalam The Ten Commandment gitu misalnya ya. Itu artinya imbasnya apa? Imbasnya pasti akan ada sesuatu yang buruk yang juga terjadi. Itulah nerakanya. Saya sampai saat ini saya sampai pada titik itu, sehingga saya sudah berhasil lepas dari, kalau saya nggak meyakini bahwa penyembahan Tuhan itu dalam bentuk sholat gitu misalnya, itu akan ketika kamu dengan sengaja bulan Ramadan maka ganjarannya ini gitu misalnya ya. Nah itu sudah lepas gitu ya, artinya ya itu sudah berhasil saya lepaskan. Perkara gimana itu berhasil lepasnya, yaitu yang saya sampaikan tadi, dari sisi nalar dan dari sisi apa yang saya alami itu. Oke, thank you, Pak. Jadi bisa jelaskan ulang. Jadi maksudnya PWSW ini sekarang teman-teman perlu tahu bahwa PWSW ini lockout dari Islam. Dan kita sekarang yang kita bicarakan bukan tentang PWSW masuk Kristen. Karena PWSW ini juga bukan Kristen ya, Pak ya. Betul ya, klarifikasi ke teman-teman semua. Ini kesaksian lockout keluar dari Islam. Nah, posisi PWSW sekarang ini adalah lockout. Oke, saya nggak nanya
dan saya nggak akan nanya Pak WSW akan masuk mana nanti, karena ini adalah perjalanan kan, namanya perjalanan hidup. Cuman yang pasti sekarang ini posisinya udah yang penting gua lock out dulu, kan gitu kan. Yang penting lock out dulu. Soalnya yang tadi masalah surga neraka, ya yang paling berat itu pasti neraka, ketakutan itu. Soalnya kita takut pada sesuatu yang kita nggak tahu. Biasanya orang gitu. Sudah tertanam, dan itu sudah tertanam betul gitu. Jadi Ya. tapi kalau anak SD sekarang kan udah diajari itu, apalagi kemudian muncul film siksaan neraka yang di bioskop kan. Ya, ketanam terus, takut terus dari kecil. Nah, yang bikin Pak WSW nggak takut adalah tadi nalar, yaitu surganya ini nggak beres, gitu. Surganya ini nggak bener, nggak mungkin seperti ini. Berarti nerakanya juga nggak mungkin, kan gitu. Nalarnya seperti itu. Jadi posisinya Pak WSW sekarang sudah tidak lagi dalam ketakutan nanti kalau misalnya nggak sholat masuk neraka sekian puluh ribu tahun, atau misalnya ceboknya nggak pakai gimana nanti masuk neraka, atau misalnya kencingnya nggak jongkok nanti masuk neraka, atau udah nggak percaya begitu, udah nggak takut lagi, ya begitu benar. itu betul-betul maaf ya, saya jadi ya nggak bermaksud, mohon maaf ya untuk yang masih di sana juga ya, artinya ya gitulah, itu artinya itu akhirnya jadi sesuatu yang semula itu masih saya sangkal gitu, akhirnya sekarang saya jadi ketawa sendiri kalau mengingat bahwa saya dulu pernah menyangkal ya maksudnya bukan seperti itu gitu ya, artinya ya, tapi begitu akhirnya jadi sesuatu yang ngapain sih dulu saya yang kayak gitu kok saya sangkal gitu ya, itu kan sesuatu yang ya gitulah. Iya, ngerti. Mungkin kayak ini loh, kayak kita lagi dulu gitu, dongeng gitu ya, kita percaya dongeng, terus begitu sampai suatu saat dia pikir-pikir ngapain dulu ya gue sampai ngefans sama dongeng begitu, jadi mau jadi kayak Superman atau begitu gitu ya, pakai baju Batman, gitu, kurang lebih sama lah itu perasaan. Ya betul. Oke. Nah, boleh tahu Pak, kalau tombolnya apa Pak? Tombolnya yang bikin Bapak, tombolnya yang terakhir, yang tombolnya itu kepencet, udah gue masih lock out, gue udah nggak bisa lagi. Itu tombolnya apa tuh Pak? Kompleks ya. Jadi saya sendiri nggak bisa menentukan titik pastinya ya. Yang jelas saya sudah mulai memutuskan untuk meninggalkan apa yang dikatakan sebagai kewajiban rukun di dalam ini ya, di dalam agama itu ya. Itu ya sekitar hampir setahunan ini gitu. Belum lama. Apa ya, susah juga sih nemu titik baliknya itu, karena berjalannya bukan revolutif ya, artinya berjalannya evolutif sekali. Jadi yang saya tinggalkan itu pelan gitu loh. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung saya nggak sholat sama sekali, tiba-tiba saya nggak puasa sama sekali, nggak. Jadi nggak seperti itu gitu. Jadi jalannya nggak seperti itu gitu ya. Jadi yang semula saya masih kayak anak saya gitu ya, misalnya kadang ingin pakai jilbab gitu ya. Sekarang terus habis itu saya udah, itu adalah sesuatu yang saya mulai memberikan ini ke anak saya gitu. Itu perlahan-lahan gitu, artinya jadi saya tidak mengatakan itu sebagai titik balik, tidak mengatakan itu sebagai sebuah tombol gitu ya, tapi sesuatu yang misalnya 10 gitu ya, lepas 1, lepas 2, lepas 3, lepas 4, lepas 5, sampai akhirnya lepas semua gitu ya. Yang terakhir ya ketika saya sudah memutuskan untuk akhirnya nah ini berarti ini sudah enggak dengan segala yang sudah saya proses, yang saya alami ini, artinya ya udah secara de facto, secara konsep itu sebenarnya saya sudah keluar sejak lama, bukan hanya dalam setahun sejak saya memutuskan untuk enggak lagi menjalankan kewajiban-kewajiban itu gitu loh.
ya itu tidak jadi sulit menjawabnya ya kalau dikatakan tombolnya itu tombolnya itu seperti apa, agak susah gitu ya, karena itu. Oke, mungkin saya rubah pertanyaannya Pak, gini Pak. Intinya ini kan proses yang panjang. Tadi Bapak mulai dari SMA, udah berasa ini nggak benar nih, ya. Tuduhan-tuduhannya nggak benar dan lain sebagainya. Proses satu persatu tiangnya runtuh. Nah, mungkin yang saya pertanyakan adalah tiang terakhir Pak yang runtuh itu apa Pak? Tiang terakhir yang runtuh puasa. Puasa. Kenapa tuh Pak? Karena gini, saya juga karena saya ada di lingkungan yang sifatnya saintifik ya. Saya juga banyak membaca jurnal, saya banyak membaca tulisan-tulisan karya-karya ilmiah gitu ya. Apa yang diklaim selama ini terkait dengan puasa gitu ya, dengan segala macam peraturannya, dengan segala macam dramanya gitu ya, itu sama sekali sudah nggak sesuai dengan apa yang diajarkan selama ini. Oke, ini mungkin saya spesifik berbicara tentang yang terakhir. Nah, ini mungkin bisa saya kali yang ini saya bisa menjawab. Puasa ya. Jadi ketika dikatakan bahwa kita nggak minum, nggak makan sama sekali dalam rentang waktu, kalau dalam kasus Indonesia 13 jam gitu ya, itu ternyata sesuatu yang sangat tidak sehat. Berbalik dengan apa yang selama ini diyakinkan bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk menyehatkan atau mendetoks tubuh kita. Yang selama ini kan seperti itu ya, yang sering yang disampaikan ya. Ternyata secara ilmiah itu nggak benar. Jadi ketika kita sudah merasakan haus, ketika kita merasakan sesuatu yang kering di kerongkongan kita, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus minum. Kenapa? Karena itu terkait dengan metabolisme tubuh kita. Berarti itu satu sudah salah, gitu ya. Artinya sesuatu yang salah. Yang kedua apa? Yang kedua masalah waktu. Waktu ketika itu diwajibkan puasa. Ketika kita meyakini, ketika kita berada di dalam lingkungan sains, kita tahu bahwa tidak setiap wilayah itu memiliki waktu puasa yang sama dengan indikator yang disampaikan di dalam ajaran. Kalau dikatakan dia dimulai dari terbitnya matahari, diakhiri pada saat tenggelamnya matahari, apa yang terjadi pada belahan bumi utara pada saat titik balik matahari utara? Apa yang terjadi di bumi selatan pada saat terjadi titik balik matahari selatan? Pada saat itu nggak ada matahari terbit, matahari tenggelam. Pada saat titik balik utara, matahari ada terus muter di selatan, nggak ada matahari sama sekali. Di tempat tertentu, ada yang matahari cuma muncul 2 jam. Ada yang matahari muncul sampai 20 jam gitu misalnya. Kemudian kan akhirnya muncul banyak ijtihad, banyak tafsir gitu ya. Oh, kalau daerah gini bisa nih ditoleransi dengan mengikuti waktu di wilayah Khatulistiwanya gitu misalnya, atau di wilayah Arab Saudi gitu misalnya. Itu sudah oke. Berarti satu yang sudah jelas, ini tidak berlaku universal. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi dari sisi klaim kesehatan sudah runtuh. Yang kedua dari sisi itu berlaku sebagai secara universal itu juga sudah runtuh. Terus yang satu lagi, kalau ini sifatnya lebih ke dalam tanda kutip, mohon maaf ya, konyol gitu ya. Ketika dikatakan ada suatu malam lebih baik dari 1000 bulan yang kita katakan Lailatul Qadar. Apa yang terjadi pada wilayah yang berada di Selat Bering gitu misalnya, yang mana Selat Bering itu kan pergantian hari ya, artinya yang satu ini masih ikut hari setelahnya, yang ini masih ikut hari sebelumnya. Itu hal yang mana gitu loh. Terus habis itu ketika ketika di sisi lain misalnya kayak puasa Arafah gitu misalnya, puasa Arafah itu ada yang meyakini harus sesuai dengan tanggal terjadinya
wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu kalau misalnya di Arab terjadi siang hari, apa yang terjadi pada belahan bumi di baliknya pada saat malam hari? Berarti puasanya malam hari dong. Kan nggak seperti itu. Oh, mengikuti tanggal yang sama. Oke, mengikuti tanggal yang sama. Kalau itu terjadi di apa? Pulau, saya lupa nama pulaunya ya, yang berada di Selat Bering antara Rusia sama USA itu ya. Apa yang terjadi di situ? Ikut tanggal yang mana ketika dia berada pada garis batas waktu itu. Yang satu ikut tanggal, misalnya tanggal 8 sama tanggal 9 ya. Satu ikut tanggal 9, satu ikut tanggal 8, masih di wilayah yang sama. Cuman selangkah kaki sudah beda tanggalnya. Itu ikut tanggal yang mana? Artinya apa? Artinya, sekali lagi, ini tidak berlaku universal. Dua hal runtuh. Klaim kesehatan runtuh, kemudian klaim bahwa ajaran bersifat universal itu juga runtuh. Nah, itu hal terakhir ya, hal terakhir yang saya alami gitu, proses terakhir yang saya alami. Nah, tapi saya sendiri pada akhirnya ya karena saya masih berada di dalam lingkungan yang ya, lingkungan saya di rumah dulu saya aktif sekali loh di tempat ibadah di rumah saya di apa dekat rumah saya. Mungkin pada akhirnya tetangga-tetangga juga mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena mereka juga teman saya di Facebook gitu ya. Ya mereka memaklumi gitu ya, tapi ya saya nggak tahu apa yang ada di hati ya, cuman intinya apa namanya itu proses terakhir yang saya jalani gitu ya, untuk pada akhirnya saya betul-betul lepas, yaitu pada titik puasa ini. Oke. Kalau ya tadi yang di Kutub Utara ya, jadi kalau misalnya Kutub Utara itu kalau teman-teman tahu ya, kecuali teman-teman percaya bumi datar ya, kalau teman-teman percaya bumi datar itu urusan lain. Tapi kalau teman-teman tahu bumi ini bulat, kalau teman-teman tahu bumi ini bulat ya, di Kutub Utara itu ada hari-hari tertentu itu mataharinya tuh tidak tenggelam teman-teman ya, matahari muter terus di situ selama paling lama berapa hari atau berapa bulan ya? Ya, ada rentang waktu itu kan ya yang di istilahkan titik matahari gitu. Yang pasti ada waktu tuh berhari-hari atau berminggu-minggu atau berapa lama gitu ya. Nanti coba saya cek lagi deh. Bentar. Ya. Coba saya cek lagi deh. Coba sih saya juga sambil cek-cek nih. Hari terpanjang. Balik matahari musim panas terjadi ketika matahari tepat di garis balik utara. Biasanya terjadi pada 21 Juni. Nah, ini ada informasi rentang waktunya. Oh, 21 Juni sampai 22 Desember berarti titik balik utara ya. Itu berarti matahari bersinar di utara itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. 6 bulan kurang ya, artinya kan ada masa transisinya kan ya. Transisi sebelum dia ke titik balik kan. Ini jadi belajar materi SMA lagi nih. Ya. Cuman dia itu sekian bulan itu dia nggak kena, mataharinya nggak turun ya atau gimana ya? Masa benar sih sekian bulan? Seharusnya enggak ya, artinya ada dia titik balik utara, terus habis itu bumi itu pada saat berotasi dia akan gini terus habis itu gini. Nah itu kan pasti ada rentang waktu tengahnya ya. Cuman patokannya memang 21 Juni sampai 22 Desember itu titik balik utara ya, dengan segala pergeseran waktunya ya. Ada yang full matahari penuh pada saat titik balik utara yang paling tinggi itu sudah full terus kan. Nah, pada saat tengah-tengah ketika ada di baliknya sini dia mengalami malam sebentar, habis itu mengalami tampakan matahari terus-menerus selama sekitar belasan sampai 20 jam gitu ya. Oke, kayaknya mendingan kita buka ini Pak, buka data deh mendingan deh. Ini dari Detik Edu ya. Kutub Utara mengalami matahari terbit 22 Maret dan terbenam pada 21 September setiap tahunnya. Sebaliknya Kutub Selatan mengalami matahari terbit pada 21 September dan matahari terbenam 22 Maret. Berarti berapa bulan tuh Pak? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan ya. Berarti kalau misalnya teman-teman di Kutub Utara atau di Kutub Selatan gitu,
terus teman-teman mau puasa ya nggak makan selama 6 bulan semester gitu maksudnya ya. 6 bulan nggak makan. Gitu. Soalnya dari matahari terbit sampai matahari terbenam ya. Waduh, repot. Oke. Sekarang ini kalau keluarga gimana Pak? Keluarga masih muslim atau mereka juga sudah tidak muslim atau gimana? Keluarga saya itu seperti saya bilang di awal memang relatif plural gitu ya. Jadi dari sisi keluarga, karena keluarganya juga relatif kecil, saya sendiri anak tunggal ya. Nah, keluarga saya relatif kecil, jadi ya saya nggak mengalami masalah gitu ya. Persekusi yang nggak ada, ya saya mensyukuri itu gitu ya. Artinya dan karena mungkin ya gimana ya, saya walaupun ya saya sendiri cukup berpengaruh gitu ya, artinya karena profesi saya, karena pengaruh orang tua saya yang cukup ya relatif kuat juga gitu ya, sehingga ketika orang mau mempermasalahkan keyakinan saya, orang juga kan nggak akan mau terlalu dalam mencampuri itu. Ya itu saya syukuri gitu ya. Artinya kita masih bisa melihat bahwa ada orang lain yang dengan posisi seperti saya itu menerima perlakuan yang nggak enak gitu ya. Ya walaupun kalau misalnya saya sendiri kemudian saya tiba-tiba secara frontal gitu ya, ya saya yakin pasti akan ada apa namanya perlawanan juga gitu ya. Ya makanya ya sudah, kayak sekarang saya berbicara ini, apalagi kemudian saya berani menampilkan wajah saya gitu ya, terus habis itu ada di antara mahasiswa saya atau teman-teman saya yang kebetulan juga menyimak tanpa ragi gitu misalnya, ya tahu ya juga bakal kaget juga misalnya gitu ya, karena walaupun saya bukan yang apa, tapi mereka taunya dulu juga saya juga rajin sholat, saya juga rajin, artinya kewajiban-kewajiban itu nggak saya tinggalkan gitu ya. Itu mereka pasti akan ya minimal bertanya-tanya lah ya. Ya tapi ya sudah, ini gitu ya, ini sudah ketetapan saya, dan ya karena ini juga supaya ketika nanti di suatu masa gitu ya, namanya orang kan pasti nggak mungkin hidup selamanya kan ya, artinya suatu saat saya juga akan meninggal gitu ya. Mereka tahu harus berbuat apa pada saya gitu ya, dan apa supaya nggak jadi keraguan juga gitu ya. Sehingga saya ya harus berani untuk menunjukkan bahwa saat ini saya sudah tidak berada di keyakinan saya yang sebelumnya. Dan ya jujur aja sih, namanya ketakutan ya, takut ini yang masih ada gitu ya, walaupun lingkungan saya relatif apa namanya plural, relatif bisa menerima perbedaan gitu ya, tapi ya tetap ada keraguan, tetap ada ketakutan gitu ya. Ya tapi kadang ini ya sudahlah, harus bisa tersampaikan supaya nantinya nggak akan, orang ini kayaknya masih menganut ini tapi kok sudah nggak ini gitu ya. Nah, saya apa ya kalau di Facebook gitu ya, itu saya mulai berani untuk share artikel-artikel yang terkait dengan apa yang saya yakini sekarang gitu ya. Dan mulai ada yang bertanya-tanya, mulai ada yang DM loh, kok malah ini ya, kalau bahasa Indonesia kamu kok jadi gini gitu ya, mulai ada. Ya sudahlah, saya jelaskan saja, mungkin itu. Berarti ini kita live begini sekalian pemberitahuan bahwa Bapak lockout gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Oke, kalau dari selama ini teman-teman yang udah tahu atau siapa yang udah tahu dan perilaku terburuknya apa yang pernah Bapak dapatkan? Sejauh ini nggak ada. Ya
Ya entah ya. Hmm. yang jelas pasti mulai ada yang ngerasani gitu ya, mulai ada yang ngerasani. Soalnya mereka juga sudah mulai ada yang tahu bahwa kalau dulu di kantor gitu ya, ketika Jumatan gitu kan, Jumatan kan mesti geruduk-geruduk gitu ya, artinya bareng-bareng semua gitu ya. Saya sudah 1 semester ini nggak terlihat Jumatan gitu ya. Bahkan ada yang sudah pernah apa apa gitu tuh, kalau bahasa Jawanya ngonangi, apa yang ngonangi itu bahasa Indonesia ya. Sudah pernah apa namanya, ketangkep basah pada saat jam Jumatan saya ada di dalam kantor gitu. Terus gimana? Tentang bahasa itu terus gimana? Ya cuman gini, nggak Jumatan loh. Oh iya, apa? Kan saya lagi ngerjain laporan ya, kayak tugas gitu ya. Kadang itu pas kebetulan ketiduran gitu ya. Habis itu saya agak-agak gini gitu, terus Jumatan, keturunan. Terus habis itu ada temen yang bilang, ya wis gak apa-apa nek keturun, nggak apa-apa kalau ketiduran gitu. Ya sudah, itu aja paling yang apa, hal-hal terakhir yang saya alami, tapi nggak sampai yang kemudian itu berlanjut, kemudian dia apa jadi kepo, kemudian jadi berubah, kayaknya enggak sih. Sejauh ini masih Oke. Kalau sesama dosen Pak, kalau sesama dosen yang lain ada yang tahu apa enggak? Ya itu ya, kalau tahu secara langsung gitu ya, secara langsung bahwa sekarang saya sudah lock out gitu, nggak tahu, kecuali mereka lihat live ini. Berarti habis kita live ini, habis di share ini baru ketahuan ya reaksinya gimana nih Pak ya? Ya itulah, cuman saya nggak yakin juga sih mereka apa namanya, mereka melihat akun ini gitu ya. Mereka melihat apa tanpa ragi gitu, saya nggak yakin sih. Karena mereka kalau yang apa, kecuali soalnya yang saya amati ketika orang sudah berani untuk mengikuti atau berani untuk menyaksikan suatu penyampaian yang di luar apa yang diyakini, itu sudah ada tanda-tanda bahwa dia akan lepas juga gitu loh. Selama mereka masih selama mereka masih yakin dengan apa yang diyakini gitu ya, kecil sekali kemungkinan mereka akan mau untuk melihat materi yang disampaikan oleh seperti tanpa ragi, sunnah Nabi gitu ya, Satria Nusantara gitu, atau Ali Telia gitu ya. Mereka nggak akan terpikir untuk masuk ke sini gitu ya. Jadi kemungkinan mereka melihat tayangan ini sih ya sampai 10%. Ya mereka pun pasti bilangnya, oh ini fitnah nih, tanpa lagi toh fitnah, Sunan Nabi ini fitnah, ya Satria Nusantara fitnah, pokoknya semua fitnah dah pokoknya, kecuali Abdul Somad, Adi Hidayat, gitu-gitu, itu yang benar tuh, yang lain fitnah semua gitu. Kemungkinan begitu. Oke Pak, tapi kan mungkin ada teman-teman Bapak yang akan ngelihat ya, dan juga mungkin ada teman-teman yang lain masih Muslim juga ngelihat mungkin aja gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada mereka, Pak. Silakan, Pak. Ya apa ya? Karena intinya sih, karena walaupun mereka saat ini berada di sisi yang berbeda gitu ya, tapi sejauh ini memang mereka nggak yang sampai dalam kadar yang seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang keyakinannya sama tapi menjalani dengan cara yang berbeda ya. Saya bahasanya seperti itu ya, bahasa halusnya ya, teman-teman yang ekstrim gitu ya, memang nggak seperti itu ya. Cuman intinya saya akan meyakinkan mereka, kalau mereka melihat tayangan ini, saya tidak akan mengajak teman-teman untuk keluar juga ya. Cuman seperti halnya saya bisa untuk tetap menerima mereka ya, saya juga inginnya sih sama-sama tetap bisa saling menerima gitu ya. Artinya jika saya mengatakan bahwa saya sudah nggak meyakini apa yang kalian yakini, saya sudah nggak meyakini apa yang selama ini sama-sama kita yakini gitu ya,
tetaplah seperti sebelumnya, anggap saja itu sebagai bagian dari dinamika gitu ya. Ya saya senang-senang aja kalau misalnya ada di antara mereka yang kemudian tercerahkan ya, tapi intinya saya tidak akan mengajak untuk mengikuti cara yang sama, karena apa yang saya alami sekarang ini juga merupakan hasil dari kontemplasi saya sendiri, bukan karena bukan karena sepenuhnya pengaruh ini, pengaruh itu, pengaruh apa gitu ya, tapi karena ada sesuatu yang setelah saya pelajari, sesuatu yang saya ikuti, dan sesuatu yang saya temukan dari perjalanan hidup saya, itu membuat saya untuk memilih keputusan ini. Jadi untuk teman-teman yang masih ada di keyakinan yang lama, yang keyakinan saya yang lama, yang sama-sama dulu sama kayak gini, ya santai aja. Saya nggak akan kemudian berdakwah gitu ya, yang kemudian seperti yang kalau di keyakinan yang lama kan ada suatu kewajiban ya untuk menyampaikan setidaknya satu ayat gitu ya. Untuk apa yang saya alami sekarang, teman-teman bisa yakin bahwa saya nggak akan melakukan yang seperti itu ya. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa ini adalah hasil kontemplasi ya, hasil sesuatu yang proses yang sangat kompleks. Saya berharapnya semuanya ya, kayak teman-teman yang masih ada dalam keyakinan yang sebelumnya itu, teman-teman yang agama apapun ya, itu ya sudah, kita jalani hidup ini, jadikan ini sebagai surga kita gitu ya. Kita lakukan sesuatu yang baik, kita lakukan sesuatu yang membuat setiap orang berbahagia, membuat setiap orang merasa nyaman tinggal di lingkungannya sendiri, lingkungan yang sama-sama kita diami ini, sehingga nggak usah nunggu nanti deh, sekarang kita buat surga kita sendiri. Mungkin itu sih. Ya, thank you bro. Oke, jadi maksudnya sekarang ini tadi kan di surga katanya di jannah itu ada sungai, ada buah-buahan, apa di dunia juga ada kok gitu ya. Di Indonesia sudah ada kok. Banyak di Indonesia, kecuali di Arab sono tuh nggak ada. Ya, nggak ada. Di Indonesia tuh semua. Betul, di Indonesia ada semua, itu hargailah, itu jannah, itu surganya Indonesia ya. Mumpung masih hidup gitu. Ada satu lagi sih sebenarnya, ini pemicu juga ya. Ada ini kayak jadi agak panjang dikit nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Kayak misalnya di kitab gitu ya, di kitab itu saya pernah sampai ketemu sebuah meme gitu ya, semua nama buah, semua nama tempat yang disebutkan di kitab yang katanya dari firman Tuhan itu tadi ya, itu hanya terjadi di satu bagian kecil dari seluruh dunia yang luas gitu ya. Artinya nama buah yang disebutkan juga cuman kurma, buah tin gitu ya. Kenapa di sana kok nggak ada pepaya, nggak ada jeruk gitu ya, nggak ada salak gitu ya. Terus guyonannya kan seperti itu ya. Terus nama-nama kota juga adanya cuman nama-nama kota Mekah, Madinah, kota-kota yang ada di kita itu. Kenapa nggak ada Batavia? Kenapa nggak ada Moskow? Kenapa kok nggak ada London? Yang mana itu kota sudah dengan nama lamanya sudah ada sejak dulu. Adapun Roma gitu misalnya, yang mana Roma itu karena kejadian yang secara histori pernah terjadi gitu misalnya, itu satu hal ya, artinya kaitannya dengan itu tadi. Sungai-sungai mengalir di bawahnya, lah di kampung saya ada sungai bagus yang mengalir di bawah rumah saya gitu misalnya ya. Buah-buah yang ada di kampungnya kakek nenek saya dulu, buah-buahnya nggak terbatas sama kurma, buah tin, buah zaitun gitu misalnya. Ya mungkin itu sih. Ya, apakah Allah SWT cuma tahunya itu doang ya? Iya. Ya katanya terbatas banget gitu ya. Dia katanya itu untuk seluruh zaman, untuk seluruh wilayah. Tapi nyatanya dari sisi apa yang disampaikan aja sudah sangat terbatas gitu. Iya, betul Pak. Kadang-kadang saya juga mempertanyakan Pak, sebenarnya Allah itu bisa ngomong P apa enggak ya?
Jadi kayak orang Sunda. Kan kalau F kan bisa, kalau P nggak tahu kan. Iya, Di V nggak Al-Quran ada nggak ada ya. huruf P kan. Iya dong. Nggak ada kan. Nggak ada V. Itu huruf G juga nggak ada kan. Apakah lo bisa ngomong ke P, ngomong G itu bisa nggak gitu. Kan soalnya itu kan Iya, di dalam bahasa Arab kan nggak ada itu. iya betul. Oke, mungkin satu lagi Pak. Jadi gini, ini kenapa harus lockout Pak? Kan tadi Bapak bilang, udahlah kita nggak usah ada perbedaan, perubahan sama teman-teman gitu. Mungkin ada teman-teman Bapak yang bilang gini, ya udah kalau gitu kenapa mesti lockout? Udahlah kita bersamaan aja lah, solidaritas lah gitu. Ikutlah masih tetap sholat gitu, tetap aja ikut-ikutan semuanya. Nggak apa-apa, nggak usah Mak. Ini kan proses, nggak usah lagi goyah gitu, lagi gundah gitu, lagi nggak percaya dulu. Tapi ikutin aja tetap gitu supaya ada solidaritas doang atau kebersamaan aja lah, kayak gitulah. Kenapa harus lockout? Itu yang saya alami sebelumnya gitu ya. Itu yang saya alami sebelumnya. Setelah saya sudah hilang ini saya, tapi saya akan masih tetap menjalani itu gitu ya. Sampai kemudian ya ketika kita mempercayai sesuatu, ya ketika kita meyakini atau menjalankan sesuatu, ya jalankanlah sepenuhnya. Artinya saya nggak mungkin menjalankan suatu keyakinan ya karena atas dasar solidaritas atau apapun lah namanya gitu ya, yang mana itu menjadi satu bagian ritual yang menjadi inti ritual yang dijalani di dalam kepercayaan itu. Tapi kemudian saya nggak meyakini yang lain gitu loh. Ya, saya adalah salah satu, walaupun saya laki-laki ya, saya adalah salah satu yang sangat menentang patriarkisme. Gitu, misalnya. Padahal di dalam ajaran itu gitu ya, itu patriarkisme itu kan sangat kental ya, terpengaruh dari budaya Arab yang sangat patriarkis gitu ya. Ketika saya meyakini bahwa saya masih wajib untuk melakukan ibadah A, ibadah B, sholat, puasa, zakat gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain saya tidak menjalankan ajaran yang lain gitu ya. Ya maka istilahnya kan saya jadi penganut ajaran nanggung. Di sisi lain, saya sudah tidak meyakini apa yang menjadi konsep ajarannya. Gitu ya. Ketika saya sudah tidak meyakini ketuhanan dengan konsep yang diyakini oleh agama saya sebelumnya, maka ya artinya semua ritual yang terkait dengan agama itu, yaitu seharusnya juga sudah lepas. Saya nggak meyakini bahwa ketuhanan itu seperti apa yang menjadi cara umat ya agama saya sebelumnya itu terhadap apa yang dikatakan sebagai Allah Subhanahu wa taala misalnya. Saya tidak meyakini itu. Maka otomatis semua ritual yang kemudian saya lakukan itu kan arahnya ke sana. Nah, ketika saya masih melakukan itu, tapi sementara konsep ketuhanannya sendiri sudah nggak bisa saya terima, ya kemudian apa intinya gitu ya? Apa faedahnya? Nggak ada gitu ya. Sehingga kemudian saya memutuskan ya sudah, berarti ritualnya ya juga saya tinggalkan. Itu apa namanya? Itu yang jawaban saya ya. Kalau mungkin memang nanti ada yang menanya ada yang mungkin memberikan respon seperti itu, ya udah jalani aja ya udah nggak bisa gitu ya. Karena apa? Karena dari sisi yang paling paling fundamentalnya, yaitu masalah kalau istilahnya tauhid ya, masalah tauhidnya itu sudah nggak bisa saya terima, sudah nggak bisa saya jalankan gitu ya. Sehingga ya saya juga harus jujur untuk nggak bisa juga melaksanakan ritual yang terkait dengan ketauhidan itu. Gitu. Ya, berarti dengan kata singkatnya Bapak merasa bahwa kalau misalnya masih melakukan ritual cuma gara-gara solidaritas atau kebersamaan, merasa sebagai orang yang munafik gitu ya? Iya, secara lugas bahasanya gitu ya. Oke. Kepikiran kata itu dari
Berarti sebenarnya Bapak pernah lakukan itu ya, selama mungkin beberapa tahun gitu pernah lakukan itu. Oh iya, Udah, gua iya, nggak percaya. betul, Hmm. betul. Ya, seperti saya bilang tadi, saya baru baru memutuskan untuk akhirnya meninggalkan ritual sholat gitu ya. Itu baru belum sampai setahun ini, dan Hmm. memutuskan untuk tidak meniatkan puasa sebagai puasa Ramadan baru tahun ini. Hmm. Jadi Terus sebelumnya kalau saya selama sebelumnya tuh udah berapa tahun yang Bapak istilahnya Bapak ikutin ritual cuman buat solidaritas kebersamaan itu berapa tahun, Pak? itu sekali lagi proses. Artinya saya Nggak nggak tahu ya? paham juga gitu ya. Artinya nggak paham juga. Saya Hmm. tuh mulai kapan gitu ya, nggak bisa menentukan gitu ya. Cuman yang Hmm. bisa saya pahami adalah saya sampai pada satu titik saya mengatakan bahwa saya tidak lagi menjalankan ritual sholat gitu ya, sejak ya kurang dari setahun ini gitu ya. Itu apa namanya, itu bukan suatu titik gitu loh, itu bukan suatu, sebelumnya sudah ada titik yang sampai yang saya bilang tadi, runtuh sampai yang terakhir masalah puasa ini gitu. Oke. Oke, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Mungkin sebagai penutup, silakan. Ya, ya mungkin nggak ada ya secara spesifik, nggak ada ya, cuman ya itu tadi baliknya ya. Ya semoga apapun ya, dengan apapun yang jadi pilihan keyakinan saya saat ini, pilihan hidup saya saat ini tetap membawa kebaikan ya untuk semuanya, dan demikian juga dengan yang lain gitu ya. Di satu sisi saya bersyukur bahwa lingkungan saya bukan lingkungan yang kalau istilah anak sekarang toksik gitu ya, tapi saya berharap di luar sana yang mana lingkungan itu tidak mendukung, akan semakin banyak yang kalau memang sudah nggak yakin ya sudah, beranilah untuk minimal keluar dari dalam dirinya sendiri. Nggak perlulah sampai sampai apa sampai berani speak up gitu ya. Karena apa ya? Karena kita sama-sama tahu lah, kita sama-sama tahu sudah nggak bisa disembunyikan lagi ya, bahwa perlakuan yang diterima kepada mereka yang memutuskan untuk keluar itu pasti sangat banyak yang menerimanya sangat sangat jelek gitu ya. Tapi intinya kalau memang sudah nggak yakin ya sudah, jangan jangan dipaksakan ya, seperti yang biasa aku bilang lah, kalau emang jangan takut gitu ya. Kalau memang sudah nggak meyakini ya sudah, jangan takut gitu ya, sudah tinggalkan saja gitu ya. Wow, kalau kalau Buya Syakur atau Gus Dur kita yakini mereka karena mereka sebagai tokoh, itu mereka seperti memegang bola api gitu ya, dilepas nggak boleh, dipegang panas. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa kayak kita, saya tidak akan bisa memberikan pengaruh pada orang lain, makanya saya berani untuk. Tapi kalau kalau ya demikian juga dengan yang lain, kalau memang sudah merasa ketika kita sudah mulai mempertanyakan gitu, kita sudah mulai bisa mengkritisi, artinya pasti ada sesuatu yang salah di situ. Ya, jadi ya seperti tadi Pak Tanparagi bilang tadi, ya nggak ingin munafik ya, secara lugas kalimatnya seperti itu. Jadi saya halusin aja. Kata-katanya halus juga dari Pak. Oke, thank you Pak WSW. Ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah berani untuk log out, sudah berani menyatakan, dan teman-teman pengen memberikan kesaksian seperti Pak WSW, silakan teman-teman isi formulir di bit.ly/kesaksian Murtadin. Teman-teman tinggal buka browser, ketik itu bit.ly/kesaksian Murtadin, di situ ada formulir, teman-teman bisa langsung isi. Oke, thank you. Sekian video kali ini. Thank you Pak WSW. Tuhan berkati ya Pak WSW ya. Iya, sama-sama. Thank you teman-teman semua. God bless. God bless you. Salam.